Ya, jadi hari ini kita sudah diterima dan menandai sebagai awal kita memulai aktivitas pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Walaupun sebelumnya aktivitas pemerintahan sudah kita lakukan juga di Jakarta. Dan setelah kita konsolidasi dengan pihak pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan Satgas, kita juga sudah komunikasi dengan beberapa kementerian yang lain. Kemudian hari ini datang dan kita perkirakan paling lambat minggu depan itu kita sudah melantik kabinetnya, bisa seluruhnya atau bisa juga sebagian. Semua informasi sudah kita dapatkan, jadi selama beberapa hari ini kita sudah juga menampung semua informasi dari semua pihak dan secara selektif nantinya, karena ini adalah awal, jadi kita awali dengan pelantikan para PLT yang nantinya ada pada bagian tertentu yang harus ditindaklanjuti dengan seleksi terbuka. Karena kita ingin mendapatkan pejabat-pejabat yang punya kualifikasi, yang capable, punya kapasitas dan punya kualifikasi tertentu sesuai dengan bidang tugas yang akan dilakoni. Jadi saya dan Pak Sekda ini akan melakukan itu dengan melihat melakukan semacam walaupun PLT kita akan melakukan semacam fit and proper test secara tidak langsung ya. Jadi kita melihat berbagai dokumen track record yang ada di masing-masing calon yang mau kita tetapkan. ASN sendiri Pak, untuk prosesnya sudah sejauh mana untuk mencapai 1050? Iya, salah satu tugas kita adalah bagaimana manajemen ASN. Ya. Jadi kalau ada provinsi baru, maka akan diikuti dengan penyerahan P3D. Ya. Jadi itu personilnya, kemudian juga peralatannya, pembiayaannya, dan dokumennya. Itu syarat untuk suatu daerah otonom baru. Kita harapkan itu akan kita dapatkan ya, karena sudah disampaikan kepada semua kabupaten kota di wilayah cakupan Provinsi Papua Barat Daya, termasuk juga dengan di Provinsi Induk. Termasuk saya katakan tadi ada kementerian lembaga juga ya, ASN yang mau berkarya di sini, tapi itu kita lakukan secara selektif ya. Termasuk juga dari daerah lain, pengadaan anak-anak yang ada di wilayah sini, cakupan wilayah sini, yang sekarang berkarya di tempat lain, di provinsi lain, kalau mau pulang, kalau dia memenuhi syarat yang kita butuhkan, ya kita welcome, ya. Jadi silahkan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi tidak, ini bukan tempat sampah, jadi semua orang bisa masuk semaunya. Ya. Ini kita mau membangun sesuatu yang baru, kita ingin ini bisa menjadi role model, menjadi model bagi provinsi yang lain. Itu keinginan saya, PJ Sekda dan semua masyarakat, termasuk para bupati wali kota, kan ini menjadi suatu mercusuar yang kelihatan. Dan Provinsi Papua Barat Daya itu nampak bisa dilihat oleh semua pihak bahwa ternyata ini bagus. Ini harus ditiru. Itu harapan kita. Seleksi sekdanya kapan Pak? Pak Gop tentang sekda itu ya, Pak PJ Sekda ini ditugasi 3 bulan. Pertama untuk mempersiapkan sekda dan juga membantu mempersiapkan ASN yang masuk ke jabatan-jabatan strategis itu. Kemudian kalau belum selesai diperpanjang lagi 6 bulan, 3 bulan ya. Jadi maksimal 6 bulan. Jadi kita harapkan paling lambat 6 bulan dari sekarang ini sudah ada sekda definitif. Prioritasnya Pak? Ini ke depan. Prioritas Pemilu, kita segera nanti konsultasi dengan KPU, ya, dengan Bawaslu, itu bagaimana menindaklanjuti. Kan sudah ada Perpunya, ya, ada Perpu nomor 1 tahun 2022, perubahan atas undang-undang pemilihan umum, dan itu kita akan ikuti itu. Tugas kita yang berat juga adalah bagaimana mempersiapkan MRP, karena MRP itu harus ada sebelum pemilu dilaksanakan. Ya, jadi sebelum pemilu ada anggota DPR, sudah harus ada anggota MRP.
Oleh karena itu yang pertama kita akan buat regulasi bagaimana tata cara pemilihannya, ya, untuk pemilihan anggota MRP. Adalah mempersiapkan tata cara pengangkatan anggota DPRD yang diangkat dari kalangan UAP. Itu juga harus kita buat regulasinya. Ya, ini segera kita buat dan kita akan proses. Kita harapkan walaupun kita yang paling belakang, tapi bukan berarti kita harus juga menjadi yang terbelakang dalam proses-proses itu. Ya, bisa kita itu start gitu ya, bisa kita menjadi yang terdepan untuk menyelesaikan. Ya Pak, Pak terkait Gub, dengan untuk ini, PLT data Sekda sendiri, tadi, Pak, untuk data sabar ya. sendiri. Pak Gub, untuk PLT Sekda tadi, apakah ada prioritas atau wilayah lain? Yang namanya seleksi terbuka itu bisa saja. Oh, Ya, iya, seleksi terbuka bebas. Siapa yang memenuhi syarat, ya, itu akan diseleksi. Tapi pasti ada regulasi kita. Ya kita harapkan prioritas adalah Ya. UAP. Ya. Jadi itu prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Jadi kita akan memperhatikan itu sebagai dasar kita untuk tidak lanjut kegiatan kita. Pak Gub, menyangkut pandangan Pak Gub sendiri tentang letak ibu kota, Pak Gub. Masih ada, Undang sudah menyebutkan di kota. nggak artinya nanti apakah ada Merubah undang-undang tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Membuat undang-undang ini saja puluhan tahun kan kita bikin undang-undang ini. Tapi bukan tidak mungkin. Nanti itu kan menjadi bagian dari wacana kita, diskusi kita. Kalau kemudian nanti beberapa tahun kemudian, dulu juga Papua Barat itu ibu kotanya harus di sini. Kemudian jadi lagi Papua Barat yang di Manokwari itu nanti diskusi yang panjang. Tapi sekarang kita fokus ya, karena saya punya tugas terbatas, tidak lama-lama. Jadi bagaimana meletakkan fondasi, meletakkan dasar bagi pembangunan yang namanya provinsi Papua Barat Daya. Itu fokus kita di situ. Ya. Jadi semua dokumen perencanaan itu akan kita selesaikan. Ya. Kemudian kita juga sudah membangun komunikasi dan sinergitas dengan sebuah elemen, ya. Tidak hanya pemerintah bawahan kabupaten kota yang ada, tapi juga komponen-komponen masyarakat